Jadi orang-orang yang dipilih untuk menjadi polisi ini orang-orang yang memang memiliki otot ya, tenaga, memiliki otak, pikiran, dan hati nurani yang bersih yang baik. Saya terkesan karena apabila saya menjadi polisi bisa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tapi yang utama adalah bagaimana biro seksuologi ini bisa membantu menciptakan daripada atau memelihara, merawat kesehatan mental anggota. Kita dalam bekerja tuh harus disiplin. Ini disiplin ini menjadi nafas ya. Nafas seorang anggota Polri ya, termasuk kami di biro psikologi. Sobat Psikologi Polri, kembali lagi bersama saya, Ibda Geri, dan saya juga ditemani oleh Ibda Olip dalam Psychology Talk. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, benar ya, Lip? ya. Nah, kira-kira tamu kita tuh siapa, Lip, sekarang? Tamu kita pada hari ini adalah Bapak Karo, Psikologi SDM Polri, dengan Bapak Kristiono. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Karo untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana perjalanan karir dari Bapak Karo, dan tentunya kita ingin mendengar kisah inspiratif dari Bapak Karo serta apa pentingnya kesehatan mental menurut Pak Karo Psikologi. Baik, Pak Karo, jadi untuk pertanyaan kami yang pertama, mungkin boleh diceritakan terkait dengan pengalamannya dari Pak Karo selama menjadi polisi itu seperti apa? Baik, makasih Mas Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Begini Mas Geri, jadi tentang perjalanan pengalaman menjadi seorang polisi ya, kira-kira. Polisi ini satu pekerjaan yang kita bilang luar biasa. Pekerjaan yang penuh dengan tantangan dan pekerjaan yang harus menggunakan hati. Karena sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melindungi, melayani atau mengayomi, melayani masyarakat. Sehingga ini harus dilakukan dengan menggunakan otot, otak, dan hati nurani. Nah itu, makanya di situ setiap pekerjaan dan khususnya polisi adalah pekerjaan yang mulia. Jadi orang-orang yang dipilih untuk menjadi polisi ini orang-orang yang memang memiliki otot ya, tenaga, memiliki otak, pikiran, dan hati nurani yang bersih yang baik. Sehingga apabila polisi dibekali dengan 3 komponen itu, insya Allah dia akan menjadi seorang polisi yang bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dan pasti akan dipercaya oleh masyarakat. Gitu. Inilah yang menjadi satu landasan ketertarikan saya untuk bekerja secara tulus menjadi seorang polisi, yaitu bisa memberikan pelayanan masyarakat, kemudian mengabdi kepada negara yang kita cintai. Inilah menjadi kesan tersendiri. Saya terkesan karena apabila saya menjadi polisi bisa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berarti secara umum kan memang tugas pokok polisi itu adalah melindungi, mengayomi, dan melayani. Dan Pak Karo juga merasa 3 hal itulah yang mendorong Pak Karo untuk berkarya untuk bangsa dan negara ini. Kemudian kalau misalnya secara spesifik Pak Karo, selama Pak Karo menjabat sebagai Karo Psikologi, adakah kira-kira suatu pengalaman yang paling berkesan dan sampai sekarang itu sulit gitu dilupakan oleh Pak Karo? Tentunya pengalaman yang berkesan itu apabila pengalaman ini memberikan manfaat bagi orang lain. Selama saya menjadi Karo Psikologi, otomatis saya juga ikut terjun di lapangan dalam memberikan pelayanan. Banyak tentunya kesan-kesan yang membekas ya, kesan-kesan yang baik seperti dalam pemberian layanan trauma healing ya. Bagaimana kita dihadapkan kepada kondisi masyarakat yang harus diberi bantuan
yang harus disapa, yang harus dipulihkan secara mental ya. Nah, ini menjadi kesan tersendiri. Di mana masyarakat di situ yang tadinya sedih jadi gembira gitu kan. Yang tadinya dia susah jadi senang. Nah, itu adalah tugas-tugas yang kaitannya dengan psikologi yang saya pimpin. Akan banyak itu kita traumanya dalam kebencanaan, bisa karena gempa, karena banjir, mungkin juga kebencanaan seperti dalam kasus transportasi. Nah, itu sering kita lakukan. Nah, di situ tentunya memberikan kesan kita yang mendalam apabila kita melakukan sesuatu memberikan manfaat, dan manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang kita layani, seperti itu. Ya, berarti masyarakat juga itu merasakan ya kehadiran dari peran biro psikologi. Biro psikologi bisa hadir di misalnya ada tragedi bencana seperti yang kita tahu ya Pak Karo ya, tahun lalu itu ada bencana gunung api meletus di NTT, kemudian untuk tahun ini ada bencana banjir di Bekasi, dan biro psikologi selalu siap sedia untuk mengambil peran bagi masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut. Iya, memang begini, kami biro psikologi ini memang secara tupoksi kita juga di samping memberikan pelayanan masyarakat, yang pokok kita adalah memberikan perawatan untuk anggota Polri. Ya. Termasuk juga kita mendukung tugas-tugas sumber daya manusia, terutama dalam rekrutmen, dalam pendidikan. Nah, kita selalu dilibatkan. Tapi yang utama adalah bagaimana biro psikologi ini bisa membantu menciptakan daripada atau memelihara, merawat kesehatan mental anggota. Nah, karena dengan kesehatan mental anggotanya baik, insya Allah ini nanti berdampak kepada produktivitas oleh anggota saat bekerja. Tapi kami juga punya tugas untuk memberikan pelayanan masyarakat, bagian daripada organisasi Polri, bagian daripada negara gitu ya. Ini kalau kita turun ke masyarakat, ini juga bagian membutuhkan bahwa negara hadir untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti itu. Menarik sekali, Sobat Psikologi Polri, terkait dengan pengalaman yang sudah dilalui oleh Bapak Karo kita, bahwa tentu Pak Karo sebagai Karo Psikologi sangat concern, terutama dengan kesehatan mental, baik secara eksternal, yaitu ke masyarakat, maupun ke tugas pokok utamanya, yaitu menjaga kesehatan mental dari para personel anggota Polri, supaya lebih produktif lagi. Nah, Pak Karo, saya izin bertanya lagi Pak Karo. Jadi saya sangat tertarik dengan Pak Karo ketika memang menekankan pada pentingnya kesehatan mental ya Pak Karo. Iya. Sejauh ini kalau dari Pak Karo sendiri, bagaimana strategi yang efektif supaya kita sebagai layanan dari biro psikologi ini bisa memberikan pelayanan yang optimal dalam menjaga kesehatan mental baik ke anggota tersendiri pun kepada masyarakat Pak Karo? Terima kasih. Jadi begini, kami biro psikologi itu tentunya harus memahami dulu tugasnya seperti apa gitu. Nah, sehingga kita akan kemudian kita harus memberikan pelayanan kepada siapa. Baik tadi saya sampaikan secara internal maupun eksternal kan begitu. Nah, sehingga kita bisa mapping antara kekuatan biro psikologi dan dihadapkan kepada permasalahan masyarakat anggota yang akan diberikan layani ya. Itu harus dilihat sehingga kita bisa memetakan di mana dan apa yang harus saya lakukan. Itu pertama begitu. Nah, tentunya kaitannya dengan pelayanan ini gitu ya. Kami biro psikologi harus menyiapkan ya para fasilitator ya, anggota ya. Di samping anggota ini jumlahnya juga harus cukup. Kemudian juga dia harus kompeten, harus dibekali keterampilan karena kaitannya dengan psikologi begitu ya. Kemudian setelah itu kita juga harus menyiapkan dukungan termasuk sarana pendukungnya, bisa juga alat transportasinya, alat pendukungnya seperti HRP, alat alsusnya yang lain gitu. Juga termasuk anggarannya juga. Nah, kita harus ini supaya kita bisa memberikan pelayanan secara maksimal gitu ya.
Nah, itu strateginya harus juga menyiapkan personelnya. Yang sekarang ini kita menambah para psikolog ya, polisi yang memiliki kompetensi latar belakang psikolog. Kemudian kita juga membentuk para konselor ya, biar bisa pelayanan sampai ke tingkat Polres gitu. Kita juga ada mobil pelayanan konseling gitu ya. Kita juga membuat aplikasi untuk memudahkan daripada tugas-tugas psikologi. Nah, sehingga dengan kesiapan Biro Psikologi baik dari sisi SDM-nya, sarana prasarana, termasuk dukungan anggarannya, termasuk aturan-aturan regulasinya, kita nanti akan bisa melayani ke masyarakat secara maksimal seperti itu. Baik, menarik sekali Pak Karo, bahwa memang Pak Karo ini tidak hanya memikirkan terkait dengan kemampuan dari masing-masing personel ya, tapi juga dari fasilitas dan alat yang memang digunakan dalam melayani secara psikologis seperti itu, Pak Karo. Kalau selama ini prinsip yang dipegang oleh Pak Karo itu seperti apa sehingga pada akhirnya sangat mempedulikan baik dari kesehatan mental masyarakat, anggota Polri, maupun dari pentingnya sisi psikologi dalam kehidupan. Baik, jadi begini. Dalam bertugas tentunya prinsip yang dipegang ya. Kita dalam bekerja tuh harus disiplin. Nah, ini disiplin ini menjadi nafas ya. Nafas seorang anggota Polri ya, termasuk kami di Biro Psikologi. Tanpa disiplin ya, kita nanti pasti tidak akan bisa optimal dalam pekerjaan gitu. Nah, yang kan di samping kita disiplin gitu ya, nah, kita selalu tekankan kepada harus memiliki kompetensi ya, harus profesional ya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang disampaikan ke Kepala Kepolisian, Bapak Kapolri kan harus presisi gitu, ada profesionalnya gitu. Nah, kemudian juga dalam bekerja juga ini kita harus meliputi, harus kita juga turun lapangan dalam rangka monitoring, pengawasan, pengendalian gitu, supaya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan target harapan daripada organisasi. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah itu akan bisa berjalan dengan baik. Siap Bapak, berarti rencana yang sudah disusun dalam suatu instansi itu pada akhirnya bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan output yang sesuai ketika orang-orang di dalamnya itu bisa disiplin, kemudian orang-orang yang menjalankannya itu juga punya kompetensi yang memadai, sampai akhirnya ya tujuan dari utama dalam Biro Psikologi ini bisa tercapai. Kemudian Pak, Bapak sebagai pimpinan tertinggi di Karo Psikologi, mungkin ada tidak tantangan yang Bapak temui ketika mengelola Biro Psikologi ini? Awal jadi Karo Psikologi tentunya banyak ya, karena secara akademis saya kan tidak memiliki kompetensi dalam psikologi, tapi kan ini bagi saya tidak menjadi, ini menjadi tantangan tersendiri untuk saya harus memahami. Tentunya kan saya secara pribadi bisa belajar, bisa bertanya dengan para ahli, bisa membaca buku yang ditulis para ahli gitu. Kita juga bisa bertanya dengan kawan-kawan yang memiliki kompetensi itu. Nah, itu menjadi modal tentunya. Itu tantangan tersendiri. Di sisi lain juga tantangan keterbatasan tadi yang saya sampaikan, sumber dayanya awalnya, kemudian sarana dukungan yang lainnya, itu juga menjadikan tantangan dalam tugas itu. Tapi itu bisa dijawab dengan ada kemauan ya. Kemauan kita, terus kita mampu untuk berinovasi dan kreatif. Nah, ini akan bisa memudahkan kita dalam menjawab tantangan untuk bisa bekerja mencapai tujuan. Ini juga menjadi nilai yang Bapak pegang ya, dan bisa menjadi inspirasi juga Bapak bagi kami anggota Biro Psikologi, bahwa kesulitan yang kita temui itu bisa teratasi kalau kita punya kemauan ya Bapak untuk belajar, untuk berkembang. Ini kembali ke isu kesehatan mental. Yang kita ketahui, ada beberapa orang di luar sana yang ketika mempunyai masalah yang berat, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.
kita percaya semua masalah ada jalan keluar, tapi sayangnya ada yang memilih mengakhiri masalahnya dengan boleh disampaikan Bapak bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena tersebut? Itu nyata ya, memang fenomena perilaku mengakhiri hidupnya sendiri atau dibilang itu di dalam tugas-tugas polisi ya, mungkin oleh anggota polisi itu ada, di masyarakat juga iya. Bisa juga itu karena yang jelas ya, setiap permasalahan dalam seorang itu pasti ada gangguan psikologis ya, pasti diawali dengan permasalahan psikologis gitu. Termasuk orang yang tadi, orang yang sakit itu juga diawali dengan masalah psikologis gitu, stres, akhirnya berdampak kepada fisiknya, kan gitu kan, akhirnya makan nggak enak, metabolisme terganggu, asam lambung naik atau pencernaan terganggu, berdampak kepada nanti mungkin imunitas turun ya. Jadi orang yang stres itu otomatis kekebalan tubuhnya menurun, itu akan berdampak kepada sakit fisik gitu. Kemudian orang stres juga akan cenderung mengambil perbuatan yang putus asa gitu kan. Nah, orang stres juga ini akan menimbulkan tindakan nggak baik, mungkin marah-marah ya, dampak banyak stres kan. Sehingga orang stres ini berarti orang yang akhirnya tidak menggunakan akal, pikiran, makanya dia mencari jalan sesat. Nah, sesat itu kan berarti nggak ketemu jalannya gitu kan. Nah, dalam psikologi tentunya banyak cara bagaimana mengelola stres kan gitu kan ya. Salah satunya ya dengan kita curhat ke orang-orang terdekat gitu kan. Bisa juga yang ringan-ringan, kalau stres itu olahraga. Kalangan ulama menyampaikan kalau stres kamu sholatlah gitu kan. Datang ke ulama, kiai ya, biar dapat pencerahan, itu kan bagian daripada upaya-upaya mengelola stres gitu ya. Nah, oleh karena itu dari perspektif psikologi ini gitu ya, saya mungkin menyampaikan kepada seluruh anggota Polri, juga mungkin masyarakat, stres ini adalah dialami oleh setiap insan manusia. Jadi semua orang ini memiliki potensi stres dari mulai bangun tidur sampai tidur. Jadi kalau orang tidur pasti nggak stres gitu, tapi kalau orang hidup pasti stres. Stres karena dihadapkan kepada kebutuhan, stres karena dihadapkan kepada keinginan, ya. Stres karena hal-hal yang lain gitu. Tapi bagaimana kita sebagai manusia, kita dibekali hati, akal, ya, pikiran, gunakanlah ya akal pikiran untuk mengelola stres. Ya. Kiat-kiat banyak bisa ditemui dalam konten-konten medsos sekarang, juga dalam acara-acara di media mainstream TV, juga bisa banyak buku yang menjelaskan bagaimana cara mengelola stres. Nah, itu harus disadari oleh setiap orang bahwa kita ada stres. Oleh karena itu kita harus bisa mengelola stres supaya kita tidak menempuh jalan-jalan sesat yang sampai bunuh diri itu. Nah, kalau yang bisa saya sebutkan ringan-ringan ya kita harus memahami diri dulu kita siapa gitu kan. Kalau stres, kita ini orang itu memang harus ada stres. Kalau orang nggak punya stres, nggak akan maju. Karena dengan stres ini akan memicu seseorang yang berpikir sehat positif. Stres ini memicu kita untuk maju, untuk kita lebih baik. Nah, gitu kan. Jadi dorongan ini. Nah, makanya kalau besok ada kegiatan ini saya harus tampil, kan harus persiapan. Kan stres itu berarti. Bagi orang yang stres dia akan menyiapkan diri gitu. Kalau itu dalam konteks yang stres, dampak stres yang baik. Tapi kalau yang nggak baik, stres, keringet dingin, bingung gitu kan, akhirnya sakit. Nggak bisa tampil besoknya kan. Nah, gitu. Nah, jadi
kita harus paham bahwa stres kita milik semua. Kita cara mengelola banyak hal tadi yang saya sebutkan, bisa olahraga, bisa mungkin mengaji. Makanya katanya kalau orang stres marah-marah silahkan wudhu, nah, wudhu dulu. Ada orang muslim kan gitu supaya tenang. Datanglah ke kiai, dapat pencerahan, tanya gitu kan. Bisa curhat ke orang terdekat, nah, bisa ke orang tuanya, ke pacarnya, ke gurunya atau ke pimpinan gitu. Nah, sehingga stresnya bisa dikelola dengan baik, kita menjadi sehat mentalnya, kita bisa bekerja lagi secara normal, dan tentunya bekerja baik, dan syukur-syukur kita bisa berprestasi. Nah, mungkin dengan ya, menarik sekali ya, Liv, bahwa memang pada dasarnya stres itu tidak hanya memiliki dampak negatif. Pada dasarnya stres itu dialami oleh setiap individu. Stres itu dapat memacu kita untuk terus berkembang dan maju. Hanya memang stres harus dikelola dengan baik, sehingga tidak berdampak negatif pada tubuh kita. Saat ini juga Biro Psikologi juga sudah sangat concern ya dengan kesehatan mental. Untuk Pak Karo, saya izin untuk menanyakan Pak, untuk harapan Bapak ke depan, karena saat ini kan Biro Psikologi ini fokusnya sudah menuju ke sana, pada bagaimana cara menjaga dan mengelola kesehatan mental. Untuk Bapak sendiri, apakah memiliki harapan seperti apa kira-kira Biro Psikologi di masa mendatang, Pak? Tentunya khusus ke Biro Psikologi harus ke depan, karena tuntutan permasalahan dalam konteks tugas kepolisian itu tambah kompleks gitu. Tentunya ini berdampak kepada tingkat stres pada individu anggota Polri gitu ya. Sehingga Biro Psikologi ini harus mampu memberikan pelayanan-pelayanan dalam rangka memelihara stres, dalam arti supaya anggota, membekali anggota bisa mengelola stres terhadap individunya. Nah, kemudian juga Biro Psikologi harus lebih kreatif ke depan untuk meningkatkan layanan-layanan gitu ya, disesuaikan dengan tuntutan anggota dan masyarakat, juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk mempermudah daripada pelayanan psikologi. Nah, ini penting. Nah, dan yang penting lagi ya, masing-masing individu personal atau para psikolog ini harus selalu melatih, meningkatkan kemampuan ya, keterampilan dalam baik secara keilmuan maupun secara skillnya itu ditambah supaya bisa memberikan kiat-kiat ya, bisa menebarkan clue-clue bagaimana membuat satu mekanisme pelayanan yang lebih efektif, efisien dengan menggunakan teknologi atau iptek saat ini gitu. Nah, itu penting, harus dilakukan oleh Biro Psikologi. Nah, itu. Kemudian mungkin juga kalau harapan saya dengan mungkin masyarakat, terutama kaum milenial Gen Z ini kan dianggap sekarang memiliki mental psikologi yang rapuh gitu ya, makanya ada yang bilang gen strawberry gitu ya, gitu. Harusnya tidak. Jadi generasi saat ini harusnya penyempurnaan generasi yang lalu. Jadi dari sisi apanya harusnya lebih bagus gitu. Nah, ini harus dipahami gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, jadi saya sebenarnya kurang sependapat kalau generasi sekarang ini dianggap generasi yang rapuh secara mental gitu. Karena generasi saat ini adalah pencernaan generasi. Dari sisi IQ-nya harus lebih bagus. Dari sisi EQ-nya harusnya lebih bagus karena dukungan teknologi dan sebagainya, termasuk juga harusnya dari spiritualnya juga harus bagus. Nah, itu tinggal bagaimana pola parenting orang-orang tua saat ini. Nah, dalam parentingnya harus benar gitu ya. Jadi generasi sekarang dengan semuanya serba ada, ini jangan terlalu mudah memberikan kepada anak-anak, sehingga nanti akan membentuk perilaku anak kadang-kadang egonya terlalu tinggi,
kemudian sudah menyerah dan sebagainya. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, terutama khususnya orang-orang tua, supaya menciptakan generasi ke depan itu yang lebih tangguh. Nah, itu. Siap Bapak. Tadi sudah banyak ya Pak penjelasan mengenai bagaimana peran psikologi untuk masyarakat dan juga untuk anggota. Nah ini Pak, khususnya untuk personel Polri Pak, kan peran kita sudah jelas ya Pak, untuk memelihara kesejahteraan mental anggota. Tapi ada isu Pak, di mana orang itu takut untuk datang ke psikolog, padahal mereka udah jelas punya masalah, mereka takut untuk datang ke pihak yang profesional, psikolog, mungkin karena khawatir sama stigma dari orang-orang sekitarnya. Psikolog itu bergila, padahal tidak seperti itu. Mungkin Bapak sebagai Karo Psikologi bisa memberikan ajakan bagi anggota-anggota Polri, kalau mereka masalah boleh datang ke kita biro psikologi sebagai pihak yang profesional dalam penanganan psikologis. Mungkin ada Bapak? Iya, jadi begini Mbak, khususnya untuk rekan-rekan ya anggota Polri gitu ya. Sebenarnya hidup ini tidak ada masalah, kita sendiri yang menganggap ada masalah. Ini mengandung arti bahwa permasalahan itu kita sendiri yang membuat. Kan banyak kawan-kawan itu anggota Polri gitu kan, masalahnya apa? Ada masalah pinjam-meminjam dalam arti keuangan. Itu kan karena perilakunya sendiri yang besar pasak daripada tiang. Nah, maksudnya kalau kita punya kemampuan uangnya hanya 1 juta, ya jangan belanja 2 juta. Akhirnya kan ngutang gitu. Seperti itu. Kalau kita kalau minuman ini memabukkan, ya jangan minum itu. Nah, itu kan masalah sendiri seperti itu. Nah, tentunya setelah ada masalah, ya bagaimana kalau ada masalah diselesaikan. Jadi harus gentleman gitu kan. Gimana caranya? Bisa melakukan konseling gitu kan, minta petunjuk pimpinan. Pimpinan ini kan konselor juga nih, harus berlaku sebagai orang tua, bapak konselor gitu kan. Nah, kembali lagi, stigma yang timbul itu memang orang yang konsul gitu ya, ada masalah itu kadang-kadang orang merasa malu, gitu kan, bisa malu. Kalau anggota Polri gitu kan, itu juga gitu, wah ada masalah ini, masa sedikit-sedikit bisa curhat, sedikit lapor, malu, lemah sekali. Kemudian juga nanti tadi disampaikan kalau kita polsek psikolog, dianggap kita mungkin ya kan mungkin. Jadi ya di masyarakat juga betul di anggota. Tentunya saya mengingatkan ya tadi seperti bahwa setiap manusia punya permasalahan. Kadang-kadang permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan personel sendiri. Perlu ada pihak kedua, pihak ketiga untuk membantu. Contohnya begini, kalau kita dengan kita curhat gitu ya, kita konseling, itu sudah akan mengurangi beban stres 20%, bisa 30%. Itu mungkin dengan konseling 1 orang, konseling lagi kemana itu akan dalam arti kalau kita ya orang bilang ada hatinya lagi bahasa Jawa sumpek, kita perlu keluh kesah atau minta saran pendapat. Nah itu sehingga tidak perlu malu kalau kita, tidak perlu kita merasa takut nanti dibilang gila, karena semua orang punya permasalahan. Ya kan tingkat ketahanan psikologis orang ini beda-beda. Itu pun dipengaruhi dari perjalanan hidupnya gitu ya. Ada yang orang memang dari kecilnya sudah ditempa dengan permasalahan-permasalahan yang itu. Jadi begitu besar ya tenang saja, ada masalah dia. Tapi kan ada yang dari kecil mungkin karena lingkungannya nyaman, terlalu nyaman, begitu keluar dia ada masalah langsung dia stres.
susah untuk cari jalan keluar, bingung mau kemana, malu karena biasanya mungkin sedikit-sedikit ke orang tua ini paham. Nah, tentunya harus tahu bahwa rekan ya, kita ya kalau di anggota Polri bisa yang rekan dalam komunitas, hobi, pangkat, kita bisa lakukan berkonseling. Nah, untuk membantu kawan-kawannya yang mungkin ada masalah, itu kira secara proaktif kita lakukan pendekatan, kita ajak ngomong supaya beban permasalahan psikologisnya itu bisa berkurang, sehingga dia nanti bisa berpikir secara rasional, tidak menempuh jalan-jalan pintas seperti bunuh diri. Nah, seperti itu. Baik, ya, jadi sangat penting ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Karo, bahwa pada dasarnya stres itu butuh untuk diluapkan, butuh untuk diceritakan. Mungkin kalau memang belum sempat ke psikolog, bisa ke teman dulu. Tapi dalam arti bahwa yang Bapak sampaikan, psikologi ini mengundang masyarakat beserta dengan anggota, bahwa ketika memang membutuhkan konseling dan membutuhkan psikolog, kita tidak usah ragu. Dan sekarang ini zaman sudah berkembang, jadi mari kita singkirkan pikiran-pikiran bahwa ketika kita ke psikolog ya Lip, kita takutnya dianggap lemah, atau mungkin dianggapnya mungkin gila, atau benar-benar dianggap stres seperti itu ya. Kembali saya menghimbau kepada anggota-anggota saat ini ya, tingkat konseling ya yang dilakukan oleh anggota itu masih kurang, gitu kan? Tapi realita, faktanya itu permasalahan kita banyak, sehingga sekali lagi saya menghimbau kepada rekan-rekan anggota, silakan apabila ada masalah-masalah perlu kita konseling, kita membuka diri, bisa menemui psikolog, bisa juga kita menggunakan konseling secara daring atau online. Nah, sehingga mudah-mudahan kehadiran daripada Biro Psikologi, para psikolog ini bisa membantu kepada rekan-rekan anggota Polri yang mengurangi beban-beban psikologis, sehingga tetap bekerja bisa baik dengan kesehatan mental yang baik dan bisa berkontribusi kepada organisasi yang kita cintai ini. Terima kasih Bapak untuk kata-kata terakhirnya. Terima kasih juga Bapak, banyak yang bisa kami pelajari dari bincang-bincang siang ini Pak. Ya. Tadi bagaimana nilai-nilai yang Bapak pegang selama berkarir, kemudian ya bagaimana Bapak mengelola Biro Psikologi ini, sampai akhirnya kan banyak karya-karya yang bisa kita berikan ke masyarakat dan anggota. Dan pesan-pesan Bapak tadi itu menjadi semangat buat kami Pak untuk meneruskan karya-karya Biro Psikologi ke depannya. Kemudian Pak, Bapak terkenal kan dengan pantun-pantunnya. Bapak setiap mengawali acara pasti memberikan pantun-pantun. Nah, kemudian ini Pak, untuk menutup bincang-bincang kita hari ini, boleh kasih pantunnya Pak? Pantunnya begini, setiap pekerjaan gitu ya, setiap pelayanan tentunya ada kekurangan. Nah, oleh karena itu saya sampaikan, Jakarta kotanya indah, Cakep. di sana ada istana presiden, Cakep. apabila ada tutur kata yang salah mohon maaf 100%. Cakep. Baik, begitu untuk pembicaraan kali ini. Semoga juga bisa menginspirasi bagi para pemirsa yang menonton, baik anggota maupun masyarakat yang memang sudah bersedia untuk menonton acara Psikotalk kita pada hari ini bersama dengan Bapak Karo Psikologi Brigjen Kristiono. Ya. Dan jangan lupa saksikan Psikotalk berikutnya dengan narasumber kita yang akan mengisi Psikotalk kita dan memberikan inspirasi-inspirasi buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa follow, like, dan komen ya. Sampai berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Tetap di Psikologi Polri. Mental sehat, kerja hebat.